Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Anan. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Ngantuk. Bikin konten malam-malam gini ngantuk. Tapi dulu ya, nggak apa-apa ngopi. Udah mah deket jalan raya, banyak motor. Ngantuk. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru atau video terbaru dari saya. Dan jangan lupa pencet tombol like dan share video ini agar kita bersama-sama memberikan manfaat bagi semua. Oke. Oke, di video kali ini saya akan mengabulkan sebuah permintaan atau request dari teman saya, yaitu ingin menjelaskan Pitagoras. Pusing juga sih, tapi gasken lah, masa ya enggak. Oke, untuk judul kali ini kita akan membahas Pitagoras. Apa sih yang disebut dengan Pitagoras? Atau di dalam ilmu matematika disebut dengan teorema Pitagoras. Kalau dibahasakan sederhana, teorema artinya aturan. Teorema Pitagoras dalam ilmu matematika adalah cara untuk mengetahui panjang sisi segitiga siku-siku. Apa itu segitiga siku-siku? Maksud dari segitiga siku-siku adalah segitiga yang mana salah satu sudutnya adalah 90 derajat atau yang biasa disebut dengan sudut siku-siku. Kenapa teorema ini disebut dengan teorema Pitagoras? Karena penemunya itu adalah Pitagoras. Kebangsaan Yunani, ditemukan pada sekitar abad 1. Kalau misalkan penemunya Budi, ya namanya teorema Budi. Karena penemunya adalah Pitagoras, jadi disebutnya teorema Pitagoras. Untuk lebih memahami materi ini, silahkan lihat segitiga di atas. Jangan lihat saya, nanti baper lagi. Silahkan lihat segitiga di atas. Segitiga di atas adalah segitiga siku-siku yang mana memiliki salah satu sisi panjang atau yang disebut dengan hipotenusa. Segitiga siku-siku ABC. Dalam dalil Pitagoras disebutkan bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa adalah atau sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya seperti ini. Segitiga ABC, kita perhatikan yang sudut yang paling panjang adalah sisi yang paling panjang, sisi yang paling panjang adalah sisi AC. Sisi AC lebih panjang, paling panjang dari dua sisi yang lain. Itu disebutnya hipotenusa. Ada sisi yang bawah, sisi alas, ada sisi samping, ada sisi yang tegak. Dan perlu diingat pula, teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras ini, aturan Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Dengan aturan di mana sisi miring lebih besar daripada sisi yang lain.
Itu secara simpelnya. Atau bisa ditulis juga AC, sisi AC ya. Ingat, sisi AC bukan A kali C ya. Sisi AC lebih besar daripada sisi AB dan lebih besar, dan sisi AB sama dengan atau lebih besar daripada sisi BC. Rumus Pitagorasnya adalah sebagai berikut. Misalkan kita hanya mengetahui sisi AB dan BC, sedangkan kita ingin mengetahui panjang sisi AC itu berapa. Begini rumusnya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Dan untuk rumus yang kedua, misalkan kita ingin mengetahui sisi AB, sedangkan kita hanya tahu sisi panjang AC dan BC. Rumusnya seperti ini. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC. Dan kemudian pula misalkan kita ingin mengetahui sisi BC. Bagaimana cara mengetahui sisi BC? BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kurangi AB kuadrat. Pokoknya aturannya seperti ini. Jika kalian ingin mengetahui sisi yang paling miring, kalian harus tahu dulu, kalian jumlah kuadratkan dulu semua sisi keduanya, sisanya yang paling pendek. Nanti dijumlahkan. Kalau misalkan yang kalian tidak ketahui adalah sisi yang selain sisi miring itu, misalkan kalian cuma ketahui sisi miring sama salah satu sisi yang lain, kalian tinggal kuadratkan sisi AC-nya, kemudian kalian kurangi dengan kuadrat sisi yang lain tersebut. Simpel kan sebenarnya? Untuk lebih memahaminya, kita ke contoh soal aja. Untuk contoh soal yang pertama, misalkan seperti ini. Ada gambar segitiga ABC. Misalkan seperti ini. Kita kalau misalkan tadi posisinya seperti itu, kita rubah posisi segitiganya kayak gini. Misalkan panjang AB itu 4, diketahui panjang AB itu 4 dan panjang BC-nya itu adalah 3. Berapakah panjang AC? Tadi udah disebutkan sama saya, panjang AC itu AC kuadrat. Jika ingin mengetahui panjang AC kuadrat sama dengan BAB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ingat rumus itu. Kita teruskan lagi. Tadi AB-nya berapa? AB-nya itu adalah 4 dan BC-nya itu adalah 3. Jadi masih tetap AC kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Tadi AC kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Masih tetap AC kuadrat. Di bawah lagi turun, AC kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. Kemudian lanjut lagi, AC kuadrat sama dengan 25. Apakah udah selesai? Ingat, belum selesai. Untuk menyelesaikannya, AC di sana kan masih ada pangkat 2. Kita harus pindahkan dulu pangkatnya ke samping. Jadi nanti itu rubahnya jadi akar. Jadi AC sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5.
Oke, untuk contoh soal yang kedua seperti ini. Misalkan yang diketahuinya adalah sisi miringnya saja atau biasa disebut dengan hipotenusa. Masih dengan gambar yang sama, misalkan yang diketahuinya hanya hipotenusanya aja. Hanya hipotenusa dan salah satu sisi yang lain. Misalkan hipotenusa atau AC sama dengan 13 dan AB sama dengan 5. Yang ditanyakan BC itu berapa? Oke, untuk soal yang ini kita tadi udah menjelaskan gimana sih kalau misalkan hanya yang diketahui salah satu sisi miring dan sisi yang lainnya. Ingat, kuadratkan sisi miring, kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi yang lainnya. Jadi rumusnya BC kuadrat. Ingat, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kita turunkan lagi menjadi BC kuadrat sama dengan tadi AC nya berapa? 13 pangkat 2 dikurangi AB kuadrat tadi berapa? 5 pangkat 2. Kita turunkan kembali, berarti BC kuadrat sama dengan 13 pangkat 2 berapa? 13 kali 13 169 dikurangi 5 pangkat 2 25. 169 dikurangi 25. Jadi BC kuadrat sama dengan 169 kurangi 25 berapa? 144. Ya, bener kan? 144. Kita tadi pindah BC udah selesai 144? Belum. Kita pindahkan kuadratnya menjadi, kalau pindahkan ke samping jadi akar. Jadi BC sama dengan akar 144. Berapa akar 144? Akar 144 adalah 12. Jadi panjang BC, sisi BC adalah 12. Bisa dimengerti? Untuk soal yang ketiga, kita ubah, misalkan segitiga ini sisinya KLM, dimana hipotenusanya itu adalah K dengan M, sisi KM, hipotenusa. Ingat, sisi panjangnya aja. Misalkan yang diketahuinya sisi panjang, sisi miring, sisi paling panjang, sisi miring. Hipotenusanya diketahuinya KM. Hipotenusa sama dengan 10. Dan panjang KL sama dengan berapa tadi? Ini panjang KL sama dengan 6. Berapakah panjang LM? Sebenarnya rumus Pythagoras itu mudah. Pokoknya kalau misalkan yang diketahuinya, kalau misalkan hipotenusanya yang diketahui, tinggal kuadratkan, habis dikuadrat kurangi kuadrat sisi yang lain. Kalau misalkan yang nggak diketahuinya sisi hipotenusa, kuadrat yang lainnya tinggal jumlah-jumlahin aja, harus jumlahin di akar. Seperti itu. Jadi gini, sisi LM sama dengan sisi LM itu gini cara ngetahuinya, LM kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi KL kuadrat. LM kuadrat sama dengan tadi KM nya berapa? 10 pangkat 2. Berarti kuadrat 10 pangkat 2 aja. Dikurangi tadi KL. KL nya berapa tadi? 6 pangkat 2. Kita turunkan lagi, LM kuadrat sama dengan 10 pangkat 2, 10 kali 10 jadi 100 kurangi 6 pangkat 2, 36. LM kuadrat sama dengan 100 kurangi 36 berapa? 64.
seperti tadi masih LM-nya masih pangkat kuadrat, jadi belum selesai, kita pindahkan jadi akar ke sisi yang lain, jadi akar. Jadi LM sama dengan akar 64. Akar 64 sama dengan 8. Jadi sisi LM panjangnya adalah 8. Gimana, udah mulai ada gambaran? Sering-seringlah berlatih melihat soal-soal banyak di Google juga. Contoh aplikasi apa aplikasiannya, saya cuma memberikan contoh sederhana, tinggal kita menjabarkan dengan gimana cara supaya kita lebih paham lebih dengan cara melihat soal, dengan cara kita melihat jawabannya bagaimana, kita melihat caranya step-step bertahapnya bagaimana, supaya kita paham, mengerti. Banyak pengungsian Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Dan oh iya, satu lagi, di Pitagoras juga ada bilangan-bilangan yang membentuk sebutannya trigonometri Pitagoras. Trigonometri maksudnya 3 angka yang membentuk Pitagoras, segitiga siku-siku. Gambarnya seperti tadi, kombinasi angkanya 3, 4, 5, 2, 12 dan 13. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan beribu-ribu maaf bila ada kesalahan dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan bila mana ada kritik, saran, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan klik like dan share video ini agar saya tetap bersemangat memberikan informasi-informasi menarik bagi Anda. Dan sekian dari saya, bye bye. Aduh, hai ngopi hilang ngopi. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts.